Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku tercinta. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Alhamdulillah sedang di rumah, dan jangan lupa kalian jika ingin keluar rumah memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Oke? Baik, Ibu. Di sini di pertemuan kali ini Ibu masuk pada mata pelajaran akidah akhlak ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, di sini ada KM atau perwakilan yang ingin membacakan doa terlebih dahulu. Saya Bu Ika Enita. Oke, baik, sok silakan Ika pimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tujuan dari akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Nah, di minggu kemarin nih kita sudah membahas tentang pengertian akidah Islam. Nah, apakah di sini anak-anak ada yang masih mengingat atau masih hafal tentang apa sih akidah itu? Coba jika ada yang berani berbicara, Ibu persilahkan. Saya Ibu. Boleh, silahkan. Akidah berasal dari kata akid yang berarti pengikatan, berarti juga janji, kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Secara definisi, suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. Berarti istilahnya yaitu keimanan yang mantap dan hukum yang tegas. Itu Ibu. Baik, terima kasih kepada Vela ya, sudah bagus jawabannya. Kita dapat Ibu sampaikan kembali tentang pengertian akidah, yaitu akidah itu diambil dari bahasa Arab, yakni al-aqdu. Nah, yang artinya itu ikatan. Secara istilah, akidah adalah kepercayaan, keyakinan, atau keteguhan hati yang pasti tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, dari akidah Islam ini, yaitu adalah keyakinan dengan meyakinkan bahwasannya Islam adalah agama yang benar-benar meyakini rukun iman. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Baik, itu sedikit mungkin mereview kembali materi yang minggu kemarin. Nah, kita lanjut kepada materi yang sekarang, yaitu tentang tujuan akidah Islam. Nah, di sini ada beberapa tujuan akidah Islam. Yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Nah, yang dimana dari tujuan akidah ini kita haruslah berniat ketika beribadah, ketika mau melaksanakan apapun, niatkan diri kita, niatkan lillahi ta'ala, agar kita mendapat kebarokahan, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak ada rasa cemas dalam jiwa dan tidak ada goncangan dalam pikiran. Karena akidah ini dapat menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, dapat menghubungkan antara kita dengan Allah. Ketika diri kita atau pikiran kita sedang tidak tenang atau sedang amburadul gitu terhadap memecahkan suatu masalah, kita kembalilah kepada Allah, kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang selanjutnya yaitu meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah dengan orang lain. Nah, yang dimana meluruskan tujuan ini ketika contoh nih adik-adik sekalian atau siswa-siswi ibu yang sedang bermain nih misal sama teman-temannya. Nah, ketika waktu zuhur misal kita tuh tahu gitu itu adanya azan gitu, tapi kita tuh lagi asik main, tapi tidak sampai melalaikan sholat. Tapi ketika kita sudah yakin, sudah beriman sangat kuat kepada Allah gitu, maka ketika ada azan berkumandang, maka kita mengajak teman-teman kita, ayolah kita sholat terlebih dahulu. Sholat mah sebentar kok, kita hidup di dunia ini ya apa sih kalau tidak untuk beribadah. Nah, pasti ada pergerakan lah dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu ada bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhi dengan rasa takut dan siksa. Nah, di sini kita itu bersungguh-sungguh ketika ada orang yang mengajak kita kepada hal yang kurang baik. Contohnya, ketika ada orang-orang nih yang mengajak, ayo nih berbuat dosa nih sama aku, jangan melaksanakan sholat, atau puasa lah, coba, ayo lah Godin, siang-siang nih enak minum es. Nah, ketika kita sudah tertanam dalam diri kita akidah yang sangat kuat dalam diri kita, kita tidak bakal tergoncang dengan rayuan-rayuan itu. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, untuk mencegah manusia itu dari kesyirikan, perlulah ada tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ketika kita berbuat hal yang kurang baik gitu, pasti kita ada kontak batin dengan Allah. Namun ketika kita tidak beriman kepada Allah atau kurang percaya Allah
mempercayai Allah, maka kita ya ketika berbuat apa saja ya kita lakukan saja, walaupun si dosa itu pun besar. Nah, tapi ketika kita mempunyai iman yang kuat, diberi apapun walaupun sedikit, nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun tidak banyak, pasti selalu kita akan mensyukurinya. Yang terakhir dari tujuan akidah Islam yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal yang baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih, kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Nah, dari sini ketika kita melakukan, contoh kita melakukan sedekah nih kepada orang yang membutuhkan atau yang di pinggir jalan nih, walaupun 1.000 pun tak apa, pasti Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan. Jadi jangan pernah ada rasa takut untuk kita melakukan sedekah, melakukan hal-hal yang baiklah kepada orang-orang. Ketika orang-orang membutuhkan bantuan kita, why not gitu? Kenapa kita tidak membantu mereka gitu? Selagi kita bisa, selagi kita mampu gitu. Nah, itu dalam hal individu. Adapun melalui hal-hal kelompok-kelompok, contohnya kita mengikuti satu kelompok atau satu organisasi lah yang dimana itu tentang Islam atau apalah gitu, yang dimana di situ kan biasanya kalau kita sedang berpuasa suka ngadain bagi takjil dan lain sebagainya, itu juga termasuk salah satu contoh yang sangat bagus gitu. Ketika kita mengikuti, kita berada di kelompok-kelompok yang memang orang-orang itu bisa membuat kita lebih baik, kenapa kita tidak mengikutinya? Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar akidah Islam. Nah, di sini akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifi, yang artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditentukan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam ini berasal dari mana sih? Berasal dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber-sumber hukum dalam ajaran agama Islam. Nah, di sini dasar akidah yang paling utama yaitu Al-Quran. Dasar akidah yang paling utama yaitu Al-Quran. Yang segala sesuatu yang telah ada dalam Al-Quran sebagai kalamullah yang harus diyakini oleh setiap umat manusia, dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalankan secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh umat manapun. Nah, dalam Al-Quran ini juga ada tentang larangan melakukan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita ya. Yang terakhir yaitu ada al-hadis atau hadis. Hadis ialah segala ucapan atau perbuatan dan takrir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam telah menegaskan bahwasanya hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan-persoalan. Hal ini dikarenakan mengapa? Karena semua yang dilandaskan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar tuturkannya dengan hawa nafsu saja. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kemudian ada juga dari Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ketika kita sudah kan sekarang banyak ya hadis-hadis yang tersebar gitu tentang larangan dan sebagainya. Nah, di situ kita harus menjadikan pedoman kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis, bahwa apa yang diturunkan dari Allah itu tidak semuanya ke Al-Quran, tapi ke Nabi juga. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu ya, karena juga sekarang sedang masa pandemi yang dimana kita pembelajaran ini yang masih melalui online atau di Zoom ya, karena di Zoom juga nggak bakalan bisa lama-lama nih, karena kenapa? Karena satu menyangkut tentang kuota, dan yang kedua juga HP yang kita gunakan gitu. Ketika kita tidak punya HP pasti kita minjem kepada orang tua. Nah, mungkin cukup segitu materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan untuk anak-anakku semua? Alhamdulillah Bu, udah paham. Alhamdulillah ya. Mungkin murid-murid Ibu sekalian tetap dipelajari apa yang telah Ibu sampaikan, dipelajari lagi ya untuk kita ke depannya, untuk menguatkan keimanan kita, untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Dari Ibu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.